Oke, lembar pertama itu adalah lembar judul. Nah, lembar kedua kita bisa tambahkan. Kita klik di sini ya, klik kanan. Kita klik kanan. Kita pilih ada new slide ya. Ada reuse slide ya, atau gunakan slide-nya kembali. Nah, kemudian add section. Nah, kalau kita cukup buat satu presentasi, kita di sini saja new slide ya, kita pilih new slide. Nah, ini adalah mulai lembar presentasi yang pertama ya. Nah, ini di sini kita bisa ketikkan subjudulnya. Bapak biasa menuliskan subjudul. Kalau tidak ada subjudul, Bapak biasa kosongkan saja ya. Misalnya akun anak sehat, di situ misalnya makanan yang sehat. Ya. Nah, di dalam sini ini adalah poin-poinnya. Poin-poin dari presentasi kita. Ya. Jadi jangan kita copy paste dari makalah kita, copy paste langsung ke dalam sini. Itu akibatnya apa? Akibatnya terlalu banyak dan tidak bisa kita maksudnya audiens kita tidak bisa membaca dengan jelas karena apa? Tulisannya kecil. Karena semuanya di copy ya, jadi cukup poin-poinnya saja. Misalnya menu makanan sehat harus terdiri dari bukan menu, kategori atau jenis ya. Ya, jenis makanan sehat. Jenis makanan sehat harus terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yaitu misalnya itu ya. Yaitu nah, seperti ini. Ya, dia secara default ya, dia membentuk apa namanya bullet ya, atau poin-poin ya. Dia akan poin-poin tiap kalimat ya. Tiap kalimat akan membentuk poin-poinnya. Nah, misalnya 4 sehat. 4 sehat 4 sehat misalnya apa? Yang pertama apa? Nasi ya. Nasi apa? Ya, karbohidrat ya. Karbohidrat. Karbohidrat, sayur. Terus lauk pauk. Lauk itu sayur tuh. Pauk itu terbaik. Lauk pauk itu apa? Bukan bidangnya kita ya. Terakhir adalah buah. Dan terakhir susu. Oke. Nah, ini kita lihat poin-poinnya semua sama ya. Poin-poinnya semua sama. Kita harus membedakan antara ini pengantar dengan poin-poin dari yang menjelaskan pengantar tadi ya. Jadi pengantar ini bisa kita hilangkan poin-poinnya ya. Kita bisa hilangkan dengan kita klik tempatkan kursor di depan huruf J, kemudian kita hapus, tindih backspace saja. Tindih backspace. Nah, kita hapus bisa ya.
Nah, itu kalimat pengantarnya. Jadi tidak perlu dia dalam bentuk di depannya ada bulletnya ya, ada poinnya. Bisa seperti itu. Nah, ini poin-poin ini bisa kita bentuk dalam angka ya. Dalam angka, karena di sini ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau cuma poin-poin di sini misalnya kita bicara lauk pauk, ini poin keberapa ya, poin keberapa, nanti malah membingungkan. Jadi lebih baik kita memberikan nomor ya, kita memberikan nomor. Nah, ini bisa diganti, poin-poin ini ganti nomor. Kita ke home ya, ke menu home. Nah, kemudian kita bisa ganti ini di bagian paragraf ya, home, kemudian bagian paragraf. Ini kita bisa ganti yang bagian tengah ini ya. Nah, seperti ini kita bisa pilih angka ya. Nah, ini di atas ini juga bisa kita, misalnya makanan sehat itu bagian A ya, A besar. Nah, seperti ini. Nah, ini kita perhatikan bahwa judul hurufnya, ukuran hurufnya selalu besar ya. Ini kalau kita tidak ada perubahan, standarnya seperti ini. Ukuran hurufnya adalah 44 ya. Kalau standar ukuran hurufnya 44. Nah, kemudian yang isi ukuran standarnya adalah 28 ya. Bisa juga dia lebih besar kalau dia lebih sedikit ya. Nah, ini mungkin agak banyak, jadi dia agak kecil, ukurannya 28. Jadi dia akan menyesuaikan otomatis ya, tapi jangan sampai terlalu kecil ya. Yang bagian B ya, kita tambahkan dulu. Kita tambahkan bagian B. Tambahkan bagian B. Ya, kita klik di kosong sini ya. Klik yang kosong, klik kanan. Kemudian new slide lagi. Nah, oke. Ya, jadi seperti ini PowerPoint. Itu poin-poinnya saja yang disampaikan. Ya. Nanti Anda yang berbicara banyak. Nah, Anda kan sudah tulis makalahnya, makalahnya membahas lengkap. Nah, tapi yang ditampilkan di PowerPoint adalah poin-poinnya saja. Jadi setiap poin Anda sampaikan, kemudian Anda jelaskan berdasarkan makalah yang sudah ditulis. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, misalnya penutup. Oh ya, simpulan ya. Oke. Ternyata simpulannya seperti ini ya. Ya, ini karena kita mengarang bebas ya. Jadi simpulannya ternyata ciri-ciri anak duluan ya, ciri-ciri anak sehat. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Nah, pada isinya ini tertukar ya. A yang makanan sehat, B yang anak yang sehat. Nah, bisa Bapak tukar ya. Ini Bapak bisa tukar. Nah, Bapak tukar caranya ini klik tahan, klik kiri ya. Klik kiri tahan, kemudian tarik. Kita mau tempatkan dia di mana? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Jadi dia sangat fleksibel ya. Office ini sangat fleksibel, membantu kita ya. Jika ada kesalahan masih bisa diperbaiki. Nah, sekarang untuk kita desain. Nah, kita desain mempercantik ya, kita menghias. Karena namanya Anda nanti presentasi dari skripsi, tidak bisa presentasi tampilannya hanya biasa-biasa saja. Artinya mulai dari sekarang setiap ada tugas makalah
dan harus presentasi, buat presentasinya sebaik mungkin. Artinya apa? Jangan besok presentasi, malam ini baru buat PowerPoint-nya. Ya, SKS memang Kiswin kebut semalam, ya. Jadi disiapkan jauh-jauh hari. Oke, ya, desain. Nah, kita klik desainnya. Ya, kita bisa desain otomatis, ya. Tinggal klik salah satu desain ini. Nah, ini kita bisa juga yang lebih lebih menarik, ya. Kita klik yang ini, designer, artinya Office membantu kita mendesain, ya. Nah, Office akan membantu kita mendesain, ya. Jadi kita tidak memilih yang sana manual, ya. Kalau yang di atas ini manual, ya. Nah, misalnya ini, ya, atau mulai dari sini, ya, tampilannya ini. Nah, dia berubah, ya, berubah sendiri. Oke, ini pilihannya ada banyak. Nah, pilihannya ada banyak. Kita geser lagi ke bawah, ya. Jadi Office ini sudah membantu kita agar tulisan dengan backgroundnya itu bisa serasi, ya. Artinya tulisannya tidak akan tenggelam, ya. Jadi ini yang standar. Bisa juga kita desain sendiri. Nah, biasa Bapak itu yang standar-standar begini aja, ya. Standar begini-begini saja. Nah, ini Office membantu, ya. Office membantu. Ya, biasanya Bapak standar seperti ini. Nah, ini halaman judulnya seperti ini, ya, tampil seperti ini. Kita lihat halaman, ya, halaman isinya. Nah, bisa ini, ya. Nah, kita kalau judul, judul bisa juga dia ini, kita pilih ini. Kami tidak tidak membatasi, mau pakai yang standar saja bisa, karena walaupun standar ini sudah bisa macam-macam ini, ya. Jadi Office sudah membantu, ya. Office sudah membantu di sini. Misalnya yang ini, Bapak pilih yang ini, ya, bagus juga kan? Nah, ini lagi, ya, inilah yang lebih berwarna-warni. Sampai di sini, kalau kita sudah desain, ya, kita bisa tambahkan animasi, ya. Kita bisa tambahkan animasi, kita bisa tambahkan, ya. Nah, misalnya ini saja. Ini. Ya, misalnya ini. Kemudian simpulan. Ya, dibuat semenarik mungkin. Ya. Ternyata Office membantu. Jadi triknya kalau Office ini tidak muncul, ya. Seperti tadi desain tidak tersedia, ya. Desain lain tidak tersedia, kita klik yang lain, klik kembali lagi. Siapa tahu dia muncul. Yang di atas kita klik, kita kembali lagi. Ini artinya apa? Artinya kita mengakali komputer, ya. Masih belum. Cobalah yang di atas. Ternyata tidak muncul-muncul juga. Nah, ini di sini kita bisa tambahkan misalnya transisi.
Ya, dari desain, ya, desain kita tambahkan transisi. Nah, jadi transisi ini maksudnya apa? Maksudnya kita menambahkan animasi pada saat kita memindahkan dari slide ke satu ke slide kedua dan slide berikutnya. Jadi ada animasinya. Ya, transisinya seperti apa? Misalnya dari judul, ya. Halaman judul ini bisa wipe. Wipe ini seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Ya, dari kiri ke kanan. Ini Bapak tutup dulu ya. Desainnya Bapak tutup dulu. Bisa kita tambahkan di, ya, wipe-nya bisa dari mana? Ya. Jadi ini pilihannya, ya. Satu pilihan defaultnya. Nah, kemudian ini macam-macam kombinasinya. Ya. Kombinasinya bisa horizontal dari luar ke dalam, bisa horizontal dari dalam keluar. Tapi ini apa nih? Horizontal out. Ya, keluar ya, dari dalam keluar. Nah, ini ada juga horizontal dari vertikal ya, dari luar ke dalam. Ya, vertikal in. Nah, kita tinggal pilih. Atau mau yang reveal, ya, atau yang cut. Nah, ini reveal, ya. Tapi ini tergantung, ya, transisi ini tergantung juga dengan komputer kita, kemampuannya. Kalau kita mau presentasi kemudian menambahkan transisi seperti ini, biasanya berat, ya. Kalau komputer kita bagus, tidak masalah kita tambahkan ini. Tapi kalau komputer kita speknya rendah, ya tambahkan mungkin ya cukup yang sederhana saja. Misalnya fade ini saja, ya, ini yang paling sederhana. Ya, kalau yang lain-lain ini sudah lebih tinggi. Nah, ini lumayan cepat, jadi fade, push, wipe, ini lumayan cepat ya. Atau morph ini. Ya, ini tiga ini yang cepat. Biasa kalau Bapak standar ya Bapak yang fade ini, karena kalau tanpa animasi, ya, tanpa animasi dia proses penggantian slide-nya itu terlihat kasar, ya. Misalnya ini, coba kita tes presentasi. Nah, kalau mau presentasi klik yang ini, slideshow, ya, slideshow. Nah, kita lihat. Nah, tampil begitu saja ya. Nah, jadi tidak ada transisinya, ya. Nah, tapi kalau kita sudah tambahkan transisi, ya, misalnya ya ini, ya, transisi, misalnya fade atau wipe-nya bagusnya dari mana? Atau split saja, split ya, split kelihatannya bagus ini. Ya, misalnya ini ya, Bapak pilih split. Nah, kemudian satu animasi transisi, ya, satu animasi transisi ini kita bisa atur mau pakai suara atau tidak, ya. Kemudian durasinya mau berapa detik bisa diatur. Nah, kemudian apakah pada saat mouse diklikkan baru dia
animasinya mulai bergerak, muncul, bisa ya. Nah, misalnya ini otomatis kalau ini kan kita harus pakai mouse ya, pakai mouse. Nah, sesudah itu juga bisa kita tambahkan ya durasinya. Nah, untuk yang pertama kita tunggu ini kita mungkin bisa tampilkan di bawah ya. Nah, ini macam-macam banyak ini subtitle ya, ini exciting, ini dynamic content. Exciting ini pada saat keluarnya ya, pada saat keluarnya. Ini subtitle ini apa artinya nih ya, ini mungkin yang masuk ya, yang masuk, ini yang keluar ya. Jadi banyak sekali animasinya. Kemudian dulu biasanya ada di bagian sini ya. Apakah Bapak bisa tarik? Kita coba tes tarik. Nah, enggak bisa ya. Nah, ya, untuk yang pertama kita pakai itu. Kemudian yang kedua mau sama juga bisa ya, sama. Bapak mau samakan bisa juga. Kita akan buat transisi slide. Nah, transisi slide pada Office 365 ini sangat baik. Kita memilih salah satu transisi slide yang tersedia ya. Transisi slide yang tersedia ini kita klik, maka akan teraplikasi pada slide tersebut. Misalnya pada slide pertama ini diaktifkan ya, kita klik, kita aktifkan, kemudian kita pilih transisi slide-nya, kita klik slide. Nah, misalnya, nah ini teraplikasi ya, yang slide ini, transisi slide yang slide teraplikasi pada slide pertama. Nah, slide kedua, misalnya kita pilih yang wipe, kita pilih wipe. Nah, ya, ini hanya teraplikasi pada slide kedua saja. Kemudian yang slide ketiga, misalnya reveal ya. Nah, ini akan teraplikasi hanya pada slide ketiga. Yang keempat, misalnya random bars. Nah, ini akan teraplikasi pada slide keempat saja ya. Jika kita ingin semuanya sama, maka kita cukup klik salah satu, kita pilih salah satu aplikasi, kita pilih salah satu transisi slide, misalnya post ini, kita klik. Nah, kemudian kita klik apply to all ya. Apply to all ini akan mengenerate atau mengaplikasikan transisi slide ini ke seluruh slide pada file tersebut. Misalnya ini ya, Bapak sudah klik. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, teraplikasi ya dari bawah ke atas. Nah, slide berikutnya seperti ini ya. Misalnya kita kembali coba berbeda tiap slide. Yang pertama dari bawah ke atas, atau yang pertama misalnya fade ya. Yang kedua kita menggunakan push. Yang ketiga kita menggunakan wipe. Yang keempat kita gunakan split ya. Jadi kita aktifkan dulu, klik, kemudian kita pilih transisi slide-nya. Sekarang kita coba ya. Kita ulang dari nomor 1. Kita tempatkan kursor di slide nomor 1, kemudian kita klik slide show ya. Jadi fade seperti ini transisi slide-nya. Kemudian yang berikutnya dia push ya, dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga wipe dari kanan ke kiri.
Kemudian yang keempat, ya seperti itu. Baik, jadi itu tentang transisi slide. Nah, animasi bisa Anda tambahkan, bisa tidak. Ya, animasi. Nah, animasi ini per isinya, ya, per isinya. Misalnya ini, ya, judul ya, judulnya. Kita mau animasi seperti apa? Mau seperti ini? Atau fade? Fade itu yang biasa, flying in, ya, bisa dipilih. Ini kalau ada waktu banyak bisa. Makanya tadi Bapak bilang tidak bisa sistem SKS, sistem kerja kebut semalam. Nggak bisa ya. Jadi harus jauh-jauh hari disiapkan. Jadi kalau mau tampilannya bagus seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, ya, nah ini animation pane, ya. Ini tadi Bapak sudah. Yang kedua, ini yang kedua namanya bisa Bapak buat, misalnya wipe saja, ya. Oke, kita mau lihat hasilnya. Nah, ini per klik. Nah, ini Bapak klik akan muncul judulnya. Kemudian klik lagi. Nah, ini ternyata kliknya satu persatu. Ya. Nah, ini belum dibuat animasinya. Yang lain. Jadi ini yang lain masih transisi. Jadi animasi ini per apa tadi? Per isinya ya. Per poin-poin. Ya. Ini urutannya 2, 3, 4, 5. Bisa kita tampilkan satu kali. Ya. Bisa kita tampilkan satu kali. Mulai yang ini. Ini start with previous. Ya, berarti dia setelah nomor 2 dia akan mengikuti. Nah, ini juga yang ketiga start with previous juga. Kemudian yang keempat start with previous. Nah, ini 2 semua. Terlihat ya animasinya. Oke, kita tes. Nah, itu akan anak sehat. Nah, satu kali muncul semua. Ya. Nah, bisa juga kita buat jeda, ya. Masalah timingnya tadi, kita buat jeda. Misalnya ini yang Yohana start after previous, ya. Kemudian yang ketiga lagi Christina start after previous. Nah, jadi satu kali klik bisa muncul satu persatu ini. Kita tes, ya. Aku anak sehat, saya klik lagi akan muncul nama-nama tadi oleh Yohana, Christina, dan muncul satu persatu. Ya, kalau yang tadi muncul satu kaligus semua. Yang satu kaligus semua itu kita pilih tadi animasinya adalah yang ini, ya. Yang start with previous, ya, start bersama yang sebelumnya. Tapi kalau yang di bawahnya yang terpilih sekarang adalah start after previous, start setelah yang awal tadi mulai, ya. Oke. Misalnya ini, ya, misalnya Bapak coba presentasikan. Baik, selamat siang. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang aku anak sehat. Di sini saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu ini bentar ya, yaitu
oleh Yohana, Christina, dan Lado. Begitu. Ya. Seperti itu. Jadi dia bisa muncul, bisa juga muncul per klik ya. Kalau kita klik baru muncul namanya. Jadi yang tadi 3, 2, 3, 4, 5 itu kalau kita klik baru dia muncul namanya satu persatu ya. Jadi bisa kita per klik, bisa pakai timer ya, otomatis.